Oke, misalnya soalnya seperti ini. Gambarlah sistem koordinat tangan kanan dan tentukan posisi titik jika koordinatnya diketahui min 3, 4, dan min 5. Jadi kita buat gambar. Ini adalah sumbu X. Jadi di sini sumbu Z, di sini Y, dan di sini X. Dikatakan bahwa X negatif. Oh, berarti X negatifnya itu dia ini kita tarik garis dulu. Kemudian Y-nya positif. Y-nya positif, tapi Z-nya negatif. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Berarti ruangannya ada di sebelah sini. Yang pertama, X-nya min 3. Kita misalkan saja X-nya min 3. 1, 2, 3. Min 3. Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian Z-nya min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya cari penggaris dulu ya. Oke, next. Selanjutnya kita yang pertama di sini min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Yang pertama min 5 dan min 4. Kita tarik garis lurus saja. Sepertinya saya harus menggunakan. Saya akan gunakan pensil. Cara menggambarnya min 5 ke min 4. Min 5 ke 4. Berarti Y-nya negatif, Z-nya negatif, min 5 dengan Y positif, 4. Oke, selanjutnya untuk sumbu X dan sumbu Y. Di sini min 3. Kita misalkan jadi Y. Selanjutnya untuk sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X, sumbu Z dan sumbu min Z dan min X. Ini bab ini bidangnya. Untuk Y dan min Z, ini bidangnya. Kemudian apa lagi ya? Min Z dan Y bidangnya. Sudah. Selanjutnya kita hubungkan, ya ampun. Berbelok gambarnya. Ini bukan kubus ya, gambarnya tak karuan. Kita buat oke. Ada. Jadi bisa dilihat jadi yang pertama yang harus dibuat itu adalah buat bidang-bidangnya. Misalnya bidang yang pertama antara min Z dan Y. Bidang pertamanya adalah ini. Sisinya. Kemudian antara Y dan min X. Berarti yang ini. Min X dan Y. Kemudian antara min Z dan min X. Bidangnya adalah ini. Sudah kan? Setelah itu hubungkan. Nah, ini adalah lalu sektornya di mana? Sektornya dari arah sini.
Jika titik asalnya adalah 0,0, maka vektornya ada di sini. Nah, ini adalah vektornya. Oke, soal berikutnya. Tentukan komponen vektor yang titik awal adalah P1 dan titik akhirnya adalah P2. Jika P1 diketahui komponennya 3, min 7, dan 2. Kemudian P2 komponennya adalah min 2, 5, dan min 4. Sehingga komponen vektornya P1, vektor P1 ke P2 itu sama dengan komponen P2 dikurang komponen P1. Sehingga P2-nya min 2,5, min 4 dikurang 3, min 7,2. Min 2 dikurang 3, kemudian 5 dikurang min 7. 5 dikurang-kurang berarti tambah 7, min 4 dikurang 2. Sehingga komponennya min 5, 12, dan min 6. Ini adalah komponen vektor P1 dan P2. Soal berikutnya, kita akan buktikan apakah vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Jadi di sini kita misalkan vektor U sama dengan komponennya adalah U1, U2, dan U3. Kemudian vektor V yang komponennya adalah V1, V2, V3. Oke, selanjutnya kita jumlahkan U vektor U ditambah vektor V sama dengan komponen U1, U2, U3 ditambah komponen vektor V, V1, V2, dan V3. Kita jumlahkan U1, penjumlahan komponen U1 tambah V1. Selanjutnya U2 tambah V2, lalu U3 tambah V3. Karena komponen-komponen dari vektor adalah bilangan real, maka berlaku sifat. Kita tulis saja. Karena komponen vektor U dan vektor V adalah bilangan real, Nah, oleh karena elemen-elemen atau komponen-komponen dari vektor U dan vektor V adalah bilangan real, maka berlaku penjumlahan komutatif. Sifat penjumlahan komutatif pada bilangan real. Maka kita bisa mengubahnya menjadi V1 tambah U1, V2 tambah U2, V3 tambah U3. Atau sama dengan kita pisahkan kembali V1, V2,
dari sebuah vektor V jika ada vektor V dengan komponennya adalah min 7, 2, dan min 1. Kita disuruh menentukan vektor V. Berapa vektor V? Oke. Vektor V, norma vektor V sama dengan akar dari min 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Oke. Min 7 kuadrat berarti 49 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah min 1 kuadrat 1 sama dengan akar dari 49 tambah 4 53 54. Akar 50. Next, untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Misalnya diketahui vektor U sama dengan 2, min 2, dan 3. Kemudian vektor V 1, min 3, dan 4. Kemudian vektor W komponennya adalah 3, 6, dan min 4. Soal yang pertama, A. Hitunglah norma dari 3U dikurang 5V ditambah W. Kemudian soal nomor 2, hitunglah norma dari 1 per norma W dikali dengan vektor W. Oke. Yang pertama kita kerja bagian A. Norma 3U dikurang 5V ditambah W sama dengan berapa? Jadi kita selesaikan dulu 3U. 3 dikali, oh ini vektor ya, 3 kali vektor U, berarti 3 kali komponen vektor U. Langsung saja kita substitusi 2, min 2, 3. Kemudian kita kurang dengan 5 kali vektor V. Vektor V komponennya adalah 1, min 3, dan 4. Selanjutnya ditambah dengan vektor W. Tambah vektor W 3,6, min 4 sama dengan 3 kali 2, 6, min 6, 3 kali 3, 9 dikurang 5, min 5 kali min 3, 15. Kita tetap dalam kurung saja ya, min 15. Kemudian min 20 ditambah 3,6, min 4 sehingga ini dalam kurung. Kita jumlahkan dulu, kita selesaikan dulu. 6 dikurang 5 ditambah 3, 1 tambah 3, 4. Min 6 ditambah 15 sama dengan 9 ditambah 6, 15. 9 ditambah 20 berapa tuh? Min 11 dikurang 4, min 15. Norma. Sehingga normanya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 225 tambah 225 sama dengan akar dari 450 460 466 akan dari 466.
Selanjutnya kita bekerja bagian B. Bagian B, norma 1 per norma W dikali dengan vektor W. Yang pertama kita hitung norma 1 per norma W. Akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang ditambah 4 kuadrat dikali dengan vektor W. Vektor W langsung saja kita substitusi, 3,6, min 4 sama dengan norma 1 per akar 9 ditambah 36 ditambah 16, 3,6, min 4 sama dengan norma 1 per akar 30, ini 40, 52 tambah 9, 61. Akar 61 dikali vektor W 3,6, min 4. Kita kali silang karena ini adalah bentuk skalar, berarti berlaku teorema berlaku sifat perkalian skalar pada vektor. Norma 1 per akar 61, 1 kali 3, 3,6 per akar 61, min 4 per akar 61 sama dengan, berarti ini kita akarkan kembali ya. Akar dari 3 per akar 61 pangkat 2 ditambah 6 per akar 61 pangkat 2 ditambah min 4 per akar 61 pangkat 2. Oke, next ya. Lalu 3 kuadrat ini kan bisa kita ubah, ini bisa kita ubah menjadi akar dari 3 kuadrat per akar 61 kuadrat ditambah 6 pangkat 2 per akar 61 pangkat 2 nya di atas ditambah min 4 pangkat 2 per akar 61 pangkat 2 sama dengan 9 per ini habis 61 ditambah 36 per 61 ditambah 16 per 61. 9 karena penyebutnya sudah sama, jadi 9 tambah 36 tambah 16 tadi akar 61 per 61 sama dengan akar 1 atau sama dengan 1. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya ya, misalkan sebuah vektor V yang diketahui komponennya adalah min 1, 2, dan 5. Kemudian dikatakan bahwa tentukan skalar K yang memenuhi sehingga norma K dikali vektor V sama dengan 4. Jadi kita di sini menentukan berapa K skalarnya, sehingga ketika norma skalar K dikali vektor V nantinya sama dengan 4. Oke. Berarti norma K dikali vektor V itu sama dengan 4. Norma K dikali vektor V nya berapa? Min 1, 2, dan 5 sama dengan 4. Kita kali masuk perkalian skalar dengan vektor. Min K, 2K,
2,5K sama dengan 4. Norma akar dari min K kuadrat ditambah 2K kuadrat ditambah, kita harus dalam kurung ya supaya tidak mengecoh, 5K kuadrat sama dengan 4. Kita hilangkan akarnya. Berarti kita pangkat 2. Akar min K kuadrat ditambah 2K kuadrat ditambah 5K kuadrat sama dengan, ini kita pangkat 2 dan 4. Kalau kiri di pangkat 2 berarti kanan juga harus di pangkat 2, 4 pangkat 2, sehingga akarnya habis. Sisa min K kuadrat ditambah 2K kuadrat ditambah 5K pangkat 2 sama dengan 16. Min K tambah 2, 1 tambah 5, 6. 6K no. Ini tidak seperti ini. Kita pangkatkan dulu, kita selesaikan dulu. 1K, aduh kenapa 1K? K, salah ya. K kuadrat ditambah 4K kuadrat ditambah 25K kuadrat sama dengan 16. Ya, mengapa di sini? Karena dalam kurung, berarti 5-nya harus di pangkat 2, K-nya juga harus di pangkat 2. Begitupun seperti ini. Makanya K kuadrat ditambah 4K kuadrat tambah 25K kuadrat sama dengan 16. 1 tambah 4 tambah 25, karena variabelnya sama. Dia K kuadrat, K kuadrat, K kuadrat, K pangkat 2, sehingga dia bisa langsung dijumlahkan karena variabelnya sama. 1 tambah 4, 5 tambah 25, 30, K kuadrat sama dengan 16. K pangkat 2 sama dengan 16 per 30. K sama dengan 16 per 30. Kita tahu bahwa 16 di sini adalah kuadrat sempurna, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi akar 16 per akar 30. Akar 16 adalah 4 per akar 30. Nah, ini adalah K. K sama dengan 4 per akar 30. Oke, selanjutnya kita masuk dalam soal berikutnya, di mana misalkan ada sebuah vektor U dengan komponen min 2, 2, dan 3. Kemudian ada sebuah vektor V dengan komponen 1, 7, dan min 4. Yang ditanyakan di sini, kita akan menentukan berapa U dot V, perkalian titik antara U dot V. Masih ingat rumus kemarin? Vektor U dot vektor V sama dengan, kita langsung substitusi min 2,2,3 dikali dengan 1, 7, dan min 4. Maka min 2 kali 1, min 2 ditambah 2 kali 7, 14 ditambah 3 kali min 4, min 12 sama dengan min 2 tambah 14 dikurang 12. Min 12 ini min 14, jadi U dot V sama dengan 0. Oke, next soal. Untuk kita masuk dalam soal proyeksi ortogonal. Oke, misalkan kita tentukan vektor U sama dengan berapa ya? Vektor U nya sama dengan 3, 1, min 7. 3, 1, dan min 7. Kemudian vektor V, vektor A sama dengan 1, 0, dan 5. Kita misalkan seperti ini.
7, kemudian vektor A 1, 0, dan 5. Jadi kita mau menentukan berapa proyeksi ortogonal U pada A. Proyeksi ortogonal U pada A. Berarti proyeksi ortogonal U pada A sama dengan U dot A per norma A kuadrat dikali dengan vektor A. Sehingga kita mau mencari vektor A. Vektor U, komponen vektor U kita substitusi 3,1, min 7 dikali dengan vektor A 1, 0, dan 5 per akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 5 kuadrat pangkat 2 dikali dengan vektor A 1, 0, dan 5. Perkalian titik 3 kali 1 3 ditambah 1 kali 0 0 ditambah min 7 kali 5 min 35 per ini habis akarnya dengan pangkat 2 sisa 1 kuadrat 1 ditambah 0 tambah 25 dikali dengan vektor A 1, 0, dan 5. 3 tambah 0 3 tambah 2 ini 35 ya. Iya. 35 3 berarti sisa min 32 per 26 dikali dengan 1, 0, dan 5. Kita sederhanakan. Kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, 32 bagi 2 itu min 16 per 26 13 dikali 1, 0, dan 5 kali masuk min 16 per 13, 0, 5 kali 16 50, 5 kali 6 80 per min 80 per 13. Oke, ini adalah proyeksi vektor U pada